lisan sekaligus menerus perjuangan dan terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh lintas. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tahu Nabi sudah pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya seseorang di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang yang mereka cintai. Artinya hari ini mengatakan cinta sama Nabi Muhammad, tapi perbuatannya tidak mengatakan cinta sama Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad, tapi hidupnya hanya mengikuti youtuber yang ada, mengikuti artis-artis yang ada, pemain-pemain bola yang ada, bahkan sampai orang-orang kafir mereka ikuti. Hati-hati Pak, siapapun Anda, nasab Anda seperti apapun, ilmu Anda, kita punya derajat, kita punya kedudukan sehebat apapun di hari kiamat, kita miskin di hadapan Nabi Muhammad. Kita akan lihat seberapa tinggi keagungan Nabi Muhammad, seberapa mulia keagungan Nabi Muhammad, tatkala kita merasakan bagaimana panas matahari sejengkal di atas malam. Entar waktu di hari kiamat kita akan melihat di padang mahsyar itu matahari sejengkal di atas malam. Kata para ulama, ini bukan majas, ini bukan gambaran, ini hakiki. Di padang mahsyar kita akan melihat matahari memperingati hari kelahiran Nabi. Ada apa dengan kelahiran Nabi? Kata para ulama, kenapa kita memperingati hari kelahiran Nabi? Karena ini tanda syukur kita atas dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bilang Ustaz, nikmat paling besar itu bukannya Islam, Ustaz, bukannya nikmat paling besar itu iman, Ustaz, bukannya nikmat besar itu sehat walafiat, kita jawab benar, nikmat paling besar Islam, nikmat paling besar iman. Tapi kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak mungkin kita bisa memahami Islam dan beri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang untuk apa Nabi Muhammad itu diutus kepada kita? Di dalam Al-Quran, kalau tidak salah tadi juga ada yang mengirim bahwasanya Allah firman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam Nabi Muhammad itu ada contoh, ada panutan, ada idol yang baik. Artinya apa? Siapa orang paling banyak mencoba Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad dari ucapannya, perbuatannya, sikapnya, karakternya, itu orang yang paling dimuliakan oleh orang yang berada di tempat lain. Kita sholawat sama Nabi Muhammad. Makan, minum, kita pakai kamera tangan kiri. Nabi Muhammad kalau makan pakai kamera tangan kiri. Kanan. Nabi Muhammad kalau minum kanan atau kiri? Kanan. Yang makan pakai tangan kiri namanya saya. Namanya saya. Sekarang orang tidak melihat ada umat Nabi Muhammad makannya pakai tangan kiri. Pernah lihat tak? Pernah lihat tak? Waktu makan gorengan itu tangan kanannya makan gorengannya kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Waktu kita makan cabai kanan atau kiri? Jadi berapa ya? Saya tanya sekali lagi, tangan kanan pegang gorengan, tangan kiri pegang cabai. Yang makan pakai tangan kanan umatnya Nabi, yang makan pakai tangan kiri umatnya saya. Sekarang kita makan gorengan berada di tangan kanan, gorengannya pakai tangan apa? Pakai tangan apa? Umatnya Nabi Muhammad. Cabainya pakai tangan apa? Cabainya pakai tangan apa? Tangan kanan. Kira-kira anak yang soleh dan solehah, warga yang soleh dan solehah, anak didik yang soleh-solehah, kuncinya kenalkan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak RT punya program sukses di hukumnya, jadikan kampung itu kenal semuanya sama Nabi Muhammad. Pak RW punya program bersih-bersih, ingin bersih-bersih gampang, gak usah teriak-teriak. Pak RW pikirkan bagaimana warga saya kenal sama Nabi Muhammad. Bapak kepala desa, Pak Lurah, Pak Kuhu, ingin warganya itu mudah diatur, mudah diarahkan, gampang atur bagaimana warga yang kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi hadiah
sama-sama pikirkan bagaimana keluarga kita ini kenal sama Nabi Muhammad. Khususnya bagaimana anak-anak muda kita ini, pemuda-pemudi kita, harapan bangsa negara agama, bagaimana anak-anak muda itu kenal sama Nabi Muhammad. Kalau ada orang katanya, Ustaz, kenapa anak-anak muda di tempat saya nakal, bandel, susah diatur, dibawa ke majelis taklim nggak mau, dibawa ke musola berjamaah nggak mau. Jangan anak-anak muda, kira-kira kita sebagai orang tuanya, kita sebagai RT RW kepala desanya, kita sebagai ustadz ulamanya, sudahkah kita mengatakan mereka anak muda kepada Nabi Muhammad atau belum? Kalau anak-anak muda tidak pernah diatur, tidak pernah kita mendengar kepada mereka, tidak pernah dikenalkan sama Nabi Muhammad, jangan harap itu anak muda jadi baik. Ini anak-anak muda di tempat kita sudah rusak, sudah minuman keras, sudah biasa main gaple, biasa berjudi, adu ayam, teriak malam-malam, mengganggu warga. Ustaz, kira-kira bagaimana kalau kita fokus yuk ngurusin anak-anak muda? Apa yang susah? Udahlah, anak muda susah dia. Akhirnya ini Ustaz, ini kiai banyak fokus sama masjidnya saja, fokus sama musholanya saja, fokus sama pesantrennya saja, fokus sama majelis taklimnya saja. Akhirnya beberapa tahun kemudian ini Ustaz mau buat acara rutinan, mau isi majelis taklim di masjid mushola, ternyata masjid mushola yang dipakai sama anak-anak muda yang sedang mabuk di masjid mushola. Akhirnya Ustaznya bingung, kiainya kewalahan, ulamanya kebingungan. Ada keluarga hewannya gimana? Anak-anak muda mabuk, anak-anak muda pada kelilingan ini di masjid mushola. Kata keluarga, urus sendiri Ustaz, urus sendiri kiai, urus sendiri ulama. Kami dari kemarin sudah dengarkan Ustaz, saya dari kemarin yang ulama, ingatkan kiai tolong anak muda, Ustaz kiai ulama nggak peduli. Sekarang ada urusan, silakan diurus sendiri. Ini kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam hari ini, saya ingin khususkan untuk para orang tua. Saya ingin khususkan untuk orang tua. Kenapa? Karena setiap anak itu punya orang tua. Saya kadang kalau ada istilah slogan ini banyak di mana-mana. Tulisannya apa? Kenakalan anakmu. Sekarang saya tanya sama bapak ibu semuanya, tulisan anak muda betul atau tidak? Kenakalan anak muda betul atau tidak? Tidak betul sama sekali kan? Yang betul itu bukan kenakalan anak muda, tapi kerja orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Itu yang betul, yang belum dimaklum dan belum di-share. Kenapa saya bilang yang benar kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya? Karena saya yakin tidak ada seorang anak pun yang lahir kecuali dari rahim ibunya masing-masing. Pesantren. 2, masuk ke madrasah, lembaga pendidikan agama. Pengen lebih sampai. 3, bawa ke majelis kan. Sekarang saya tanya, bapak ibu anaknya dibawa tidak ke tempat ini? Anaknya dibawa tidak? Dibawa tidak? Kalau ada yang tadi dibawa kemudian yang ada tidak yakin gimana? Cerita Imam Ghazali itu diceritakan, dia cerita, saya menjadi ulama seperti ini bukan karena modalnya saya yang cerdas, bukan karena saya belajar yang rajin, tapi saya menjadi ulama seperti ini karena dulu semenjak saya kecil saya selalu dibawa oleh orang tua saya ke majelis kan, dibawa ke majelis kan, bukan kebun binatang, bukan olahraga, bukan taman rekreasi, dibawa ke majelis kan. Setiap saya dibawa ke majelis taklim, orang tua saya jadi anak Allah, jadi anak saya Ghazali seperti ulama juga. Setelah selesai majelis taklim, saya dibawa bersama ayah saya menuju ulama tersebut sambil dimintakan doa. Wahai ulama, wahai kiai, doakan anak saya Ghazali agar menjadi seorang ulama. Kalau ayah saya, kalau ibu saya punya rezeki, maka
sebulan 27 juta. Saya punya gaji Habib sebulan 27 juta. Tapi Habib, saya punya ibu, suaminya ayah saya sudah meninggal dunia. Ibu saya menjamin hidupnya. Saya punya adik perempuan masih sekolah, saya yang menjamin hidupnya. Tapi Habib, Ustaz, akhir-akhir ini ibu saya punya kebiasaan aneh. Ibu saya punya kebiasaan aneh. Setiap jam 2 malam minta dimandikan pakai air hangat. Habib, saya buat air hangat butuh waktu 2 jam. Membandingkan ibu saya butuh waktu 2